Cuaca panas terik dialami oleh beberapa wilayah di Indonesia, salah satunya di wilayah Cirebon, Jawa Barat. Pada tanggal 29 Oktober 2024 lalu, kondisi cuaca yang masih sangat panas terasa di wilayah Cirebon. Menurut data BMKG, suhu udara di kota Cirebon tercatat mencapai 36 derajat Celcius. Dengan sensasi panas yang terasa seperti 42 derajat Celcius. Karena kelembapan yang tinggi, dampak dari cuaca yang panas di sekitar Cirebon yaitu adalah kekeringan dan kesulitan mencari air bersih. Pengertian kekeringan menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas adalah kondisi kurangnya air bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan pada suatu wilayah yang tidak kekurangan pasokan air. Kekeringan merupakan kondisi normal dari iklim di setiap wilayah, salah satunya yang sedang terjadi di perumahan Gria Jadi Mulia saat ini pada hari Rabu tanggal 7 November 2024. Sedang terjadi pergantian musim dari musim kemarau hingga musim penghujan. Karena masa pergantian musim masih terjadi, sehingga hujan yang turun di wilayah Cirebon masih belum merata, dengan curah hujan yang masih sangat sedikit. Karena itu, kekurangan air bersih masih mengancam warga perumahan Gria Jadi Mulia. Baik pemirsa, jumlah curah hujan yang rendah menyebabkan berkurangnya cadangan air. Jika kondisi tersebut terjadi dalam jangka waktu yang panjang, kondisi di wilayah tersebut akan mulai terganggu. Salah satunya itu adalah seperti berkurangnya tinggi permukaan air sungai atau waduk, atau berkurangnya cadangan air yang menyebabkan gagal panen. Atau ada pula semakin padatnya penduduk yang tinggal di daerah tersebut, atau semakin banyaknya perumahan yang dibuat atau dibangun di wilayah tersebut. Itu menyebabkan air bersih yang sering digunakan para warga itu terkendala. Karena itu, warga-warga di perumahan Gria Jadi Mulia merumbungkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Mereka membuat pasokan air bersih untuk dialirkan ke rumah warga-warga. Sudah ada 21 rumah warga yang memakai air bersih tersebut, dan itu menjadikan usaha bagi warga-warga perumahan Gria Jadi Mulia sebagai pemasok air bersih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Malam. Saya dari SMK Negeri 2 Kota Cirebon ingin mewawancarai terkait kekeringan. Bersediakah Teteh diwawancarai? Bersedia. Baik, saya ingin menanyakan pendapat Teteh terkait kekeringan di perumahan Gria Jadi Mulia ini. Pendapat saya mengenai kekeringan di tempat ini menjadi kekurangan air bersih. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Perkenalkan, saya Saira dari SMK Negeri 2 Kota Cirebon ingin mewawancarai terkait persediaan air bersih di perumahan Gria Jadi Mulia ini. Bersediakah Teteh diwawancarai? Sangat bersedia. Oke, baik. Menurut Teteh, apa manfaat dari persediaan air bersih di perumahan Gria Jadi Mulia ini? Sangat-sangat bermanfaat ya, karena kemarin kan sempat mati air PDAM-nya. Terus juga kan walaupun kita mengharapkan dari air PDAM itu, tapi airnya tuh kualitasnya kurang bagus. Nah, terus adanya program ini diadain dengan Pak Johan dan yang lain-lain bapak-bapak di sini, itu sangat-sangat terbantu banget. Karena ya itu kita kan kekurangan dan kekeringan, jadi ya sangat terbantu banget. Baik, terima kasih atas waktu dan informasi yang telah diberikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Selamat malam. Perkenalkan, saya Saira dari SMK Negeri 2 Kota Cirebon ingin
ingin mewawancarai terkait persediaan air bersih di perumahan Gria Jatimulia ini. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Bapak bersedia untuk diwawancarai? Baik, bersedia deh. Oke, baik. Saya ingin menanyakan bagaimana awal mula terbentuknya persediaan air bersih di perumahan Gria Jatimulia ini. Baik. Jadi gini deh. Jadi saya perkenalkan dulu ya. Nama saya Johan, salah satu pencetus penggagas berdirinya air bersih yang ada di Gria Desa Jatimulia ini. Jadi awal mulanya kita terbentuk air bersih di Desa Gria Jatimulia ini karena kekecewaan dari warga di kisaran semua lokasi perumahan ini. Mereka terhambat mendapatkan air bersih yang langsung dari PDAM Kabupaten, khususnya PDAM Kabupaten ini yang berada di Kapetakan, di mana dalam penanggulangan air bersihnya pun mereka pengolahan dari kali, dan hasilnya yang diedarkan ke perumahan-perumahan kita ini kurang bagus. Di satu sisi kemarin kita sempat juga merasakan berhenti sampai beberapa hari air PDAM itu tidak mengalir di perumahan kita. Jadi warga bapak-bapak yang ada di Gria Desa Jatimulia ini kita merembuk untuk membuat pengadaan sistem air bersih seperti ini. Jadi sebenarnya simpel ya untuk kita berawal dari membahas biaya anggaran. Ternyata dengan asumsi biaya anggaran itu sekitar 20 juta untuk menyediakan semua yang ada di sini, baik meteran maupun toren sampai penutup sampai jet pump. Dari situ kita berpikir dengan dibebankan sampai dengan 1-2 warga itu nggak mungkin karena terlalu berat intinya. Jadi kita berembuk untuk menawarkan ke rumah-rumah yang ada di sekitar sini, dan alhamdulillah hampir 21 rumah itu bersedia. Jadi dengan anggaran yang 20 juta itu kita bagi jadi 21 rumah itu kisaran 1 juta lebih lah. Jadi kan 1 juta, akhirnya kan kita butuh cuma 20 juta kurang lebihnya. Jadi kita tersedia 21 juta di situ. Alhamdulillah dengan kita bisa beli toren, bisa beli ini sekitar habis 21 jutaan kira persen. Dan untuk pengisian selanjutnya itu kita pemakaian awal kita pakai uang dari kas, kemudian kita salurkan ke rumah-rumah. Dari situ kita muncul angka di mana dalam satu pengiriman satu mobil tangki itu kisaran di antara 9.500 liter ya. Jadi kita berasumsi di per liter itu kena di Rp45 dengan total penjualan ke penduduk Rp45 per liter itu kena di angka 427.500. Dengan pembelian 300.000 berarti kita masih ada keuntungan 127.500. Dari situ kita penagihan setiap minggu. Kurang lebih dalam 1 minggu itu kita menghabiskan, dalam 1 bulan ya, kita menghabiskan 10 tangki. Jadi dengan 10 tangki kita sudah bisa di angka berarti 1 juta lebih lah, 1.500.000-an lah. Nah, itu bisa buat biaya-biaya pengurus yang aktif. Jadi terus ada kerusakan. Jadi sebagian kita berikan kepada petugas yang aktif, baik dari penagihan, dari kerusakan, mereka kan perbaiki, dan jasa mereka itu kita bayar dari uang kas lebihan itu. Dari yang 1.250.000 itu kita keluarkan diantaranya buat biaya pengurus yang menagihkan, berikut dengan maintenance untuk kerusakan.
Mungkin seperti itu untuk gambaran secara singkat ya. Ya. Ada lagi Mbak Sera yang mau ditanyakan? Cukup sampai situ saja. Baik, terima kasih atas waktu dan informasi yang telah diberikan. Semoga wawasan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Fenomena cuaca ekstrim yang terjadi saat ini menjadi peringatan serius akan perubahan iklim yang terus meningkat. BMKG memprediksi bahwa curah hujan yang minim akan berlangsung lebih lama dari biasanya, memperburuk kondisi kekeringan di sejumlah daerah. Para pakar meteorologi menyarankan masyarakat untuk lebih waspada terhadap cuaca yang tidak menentu dan lebih bijaksana dalam memanfaatkan sumber air yang terbatas. Saya, Yohan Amelia dari Cirebon, pamit undur diri. Sampai jumpa.